Alright, so good morning, and today we discuss about object of preposition. We continue our lesson. That the previous lesson is about subject and verb agreement, and now we discuss about object of prepositions. Jadi object of prepositions itu merupakan sebuah kata benda atau noun, ya, atau kata ganti pronoun yang muncul setelah preposisi. Preposisi itu adalah kata depan seperti in, at, of, to, by, with, dan lain-lain yang membentuk sebuah prepositional phrase. Nah, fungsinya apa? Belajar object of prepositions kadangkala kita bingung dalam menentukan subjek. Ya, jadi tidak semua kalimat itu gampang untuk mencari subjek. Contoh misalkan dalam statement after his exam, Tom will take a trip by boat. Nah, kalimat itu dia mengandung dua object of prepositions. Yang pertama adalah exam. Exam adalah objek preposisi dari after, ya. Exam dan his exam, karena ini adalah pronoun, his itu pronoun, exam itu adalah noun. Nah, dua kata ini adalah objek preposisi dari after, ya. Dan both merupakan objek preposisi dari by, dari preposisi by ini sendiri. Nah, pada soal structure TOEFL, objek preposisi, ya, itu sering muncul dalam soal. Hal tersebut seringkali membuat kebingungan tuh dalam menentukan subjek, karena kan dalam pola atau pattern dari sebuah TOEFL, structure TOEFL kan yang pertama kita cari dulu subjeknya, kemudian cari verb atau kata kerja. Nah, kadangkala dalam sebuah soal itu sulit dalam menentukan subjek apabila ada objek preposisi, kayak misalkan contoh ini, contoh with his friend bla 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 found the movie theater. Nah, ini ada 4 jawaban opsi A until D. Nah, berdasarkan contoh itu, ya, jadi harus dilihat subjek dan verb terlebih dahulu kan. Nah, kalian harus perhatiin dulu verbnya, ya, karena kalau verb itu yang paling gampang, kata kerja kan yang paling gampang, tergantung bentuk pertama atau bentuk kedua atau bentuk ketiga. Karena di sini sudah ada bentuk kedua, found, yang menemukan, dan perlu juga memperhatikan bahwa kalimat ini itu belum ada subjeknya. Nah, jangan pikir, ya, jangan dianggap, don't assume that his friend, ya, his friend ini adalah sebuah subjek, karena dia adalah objek preposisi. Yang namanya objek preposisi dia tidak bisa menjadi subjek. Ingat, yang namanya objek preposisi or object of preposition itu tidak bisa jadi subjek. Jadi with his friendnya ini dia bukan sebagai subjek. Berarti kita perlu mencari subjek. Nah, friend adalah objek preposisi dari kata with. Karena subjek dibutuhkan dalam kalimat itu, maka jawaban yang B itu adalah jawaban yang tepat, ya, he. Karena kita perlu subjek. With his friend he found the movie theater. Jadi jawabannya yang he sebagai subjek, with his friend yang sebagai objek preposisi yang tidak bisa menjadi sebuah subjek. Nah, fungsinya cuma itu. Jadi objek preposisi ini fungsinya itu adalah untuk membedakan dengan subjek. Ingat-ingat, ya, remember that object preposition, ya, is used to differentiate, untuk membedakan mana subjek. Karena yang tadi saya bilang, subjek itu seringkali mengecoh dalam TOEFL, padahal subjek itu yang paling penting atau yang paling pertama dicari. Sering kebalik antara objek preposisi dengan subjek. Gampangannya, intinya setelah objek preposisi, ya, with, by, itu pasti bukan subjek. Kayak contoh yang tadi ini, with his friend bla 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 found the movie theater, like that. So for example, yang untuk latihan strategi 2, ya, ini contoh pertama itu kan, the interviews by radio broadcaster were carried live by the station. Nah, kan bisa jadi kita cari subjeknya itu radio broadcaster kan, atau siaran radio. Sebuah siaran radio itu kan bisa jadi subjek juga, ya.
Bisa juga the station jadi subjek, atau bisa juga the interviews. Jadi ada 3 kemungkinan, subjeknya ada ini, the interviews, atau radio broadcaster, atau station ya. Cuman kan setelah preposisi, setelah kata depan by terus with, at, in, itu tidak bisa menjadi sebuah subjek. Jadi jelas subjeknya di sini adalah the interviews, karena radio broadcaster itu dia ada di setelah by atau objek preposisi itu sendiri, dan station juga sebagai objek preposisi. Jadi pilihan satu-satunya subjeknya adalah the interviews. The interviews were carried, nah gitu kan. Jadi verbnya adalah were, like that. Contoh nomor 2 misalnya, in the last possible moment before take off, took his seat in the plane. Ya, in the last possible moment before take off, took his seat in the plane. Berarti kan di sini dia tidak punya subjek. Kenapa? In the last possible moment, ya. Setelah objek preposisi, in kan preposisi. Setelah in itu kan berarti dia objek preposisi. Jelas in the last possible moment tidak bisa menjadi subjek. Before take off, sebelum berangkat, dia keterangan waktu. Took his seat in the plane. Took itu verbnya. Langkah pertama tentukan subjek. Kita cari subjek, kayaknya tidak ada. Oke, berarti verb mana? Took kata kerja kedua, bentuk kedua dari take. Nah, berarti took itu sebagai verb, subjeknya belum ketemu. Karena kalau kita mau misalkan mau memilih in the last possible moment, ya, atau the plane sebagai subjek, nggak bisa, karena dia adalah objek preposisi. Yang namanya objek preposisi tidak bisa menjadi sebuah subjek. Jadi tidak ada subjek. Berarti kalimat nomor 2 ini adalah kalimat yang salah karena tidak memiliki sebuah subjek, hanya ada kata kerja. Maka jawabannya kalimat tersebut adalah kalimat yang tidak berpola atau tidak memiliki subjek. Alright. For the last, contoh misalnya nomor 3 lagi, the progressive reading methods at the school are given credit for the improved test score. Subjeknya adalah the progressive reading methods at the school, itu adalah objek preposisi di schoolnya, ya. Jadi ini merupakan kalimat lengkap karena the progressive reading methods ini adalah sebagai subjek, kemudian at the school ini merupakan objek preposisi dari at yang menyatakan keterangan tempat, are given, are-nya sebagai verb, are given sebagai verb, credit for the improved test score, ya. Ini hanya pelengkap. Jadi subjeknya ini adalah the progressive reading methods, jelas, ya. At the school ini merupakan objek preposisi, jadi jelas tidak bisa menjadi subjek. Are given merupakan sebuah verb, bentuk pasif, diberikan, dan lain-lain seperti itu. Nomor 4 sampai nomor 10, I think it's for practice, untuk latihan. Yang penting fungsinya sekali lagi objek preposisi ini hanya untuk membedakan atau untuk mempermudah kita menentukan subjek, karena seringkali terbalik atau seringkali bingung dipilih oleh ada 2 pilihan seperti contoh yang di atas tadi. Intinya untuk membedakan atau mempermudah untuk menyeleksi sebuah subjek, karena subjek ini seringkali ada ecoh, membuat bingung para kita untuk mengerjakan soal TOEFL, ya. Jadi intinya untuk membedakan subjek, objek preposisi ini setelah preposisi pasti itu merupakan objek preposisi dan dia tidak bisa menjadi subjek, like that. Okay, I think enough, and good luck for your day. I hope you still enhance or improve your English skill, and good luck for everything, and see you for the other lessons. Thank you. Alright, so good morning and